pada hari ini, boleh ya diisi daftar hadirnya, ditandatangani supaya saya bisa tahu siapa aja yang ikut serta pada bimbingan kita pada hari ini. Kalau sudah ditandatangani boleh kembalikan pada saya ya, mulai dari sini. Oke, baik, berarti kita lengkap semua ya teman-teman. Nah, terima kasih semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, nah sebelum kita mulai bimbingan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa, izin kepada yang beragama Islam. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, berkat dan cinta kasih Tuhan, kami bisa berkumpul kembali Bapa di kampus ini untuk melakukan bimbingan kelompok kami Bapa. Topik kami pada hari ini yaitu Bapa balap liar di sekitar negara. Tuhan tolong bimbingan kami pada hari ini, apapun yang kami pelajari, apapun pendapat kami berikan, supaya dapat berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, baik teman-teman, sebelum kita mulai bimbingan PKCKO-nya, saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Nah, kita akan mengucapkan Pancasila 5 dasar. Sebelumnya saya akan mengucapkannya terlebih dahulu dan teman-teman boleh mengulangkannya secara bersama-sama. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya persilakan duduk kembali. Baiklah teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok PKCKO kita pada hari ini. Dan sebelumnya kita itu harus tahu apa sih itu pengertian PKCKO. Nah, PKCKO adalah pengembangan pribadi yang sadar akan nilai-nilai karakter cerdas dan memperhatikannya dan menciptakannya lingkungan kehidupan yang diwarnai oleh nilai-nilai karakter cerdas, termasuk penilaian luhur Pancasila di dalamnya. Dan adapun tujuan bimbingan kelompok PKCKO ini adalah untuk mengembangkan diri anggota kelompok sebagai peserta kaitannya dengan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai karakter cerdas. Dan adapun cara pelaksanaannya, yang pertama, setiap anggota kelompok diharapkan untuk memberi pendapat. Nah, yang kedua, tidak ada pendapat yang disalahkan. Yang ketiga, ketika teman-teman ingin memberikan pendapat, boleh diangkat tangannya terlebih dahulu. Dan yang keempat, topik yang bahas merujuk pada buku saku, pada sila berapa, butir berapa, dan pada halaman berapa yang ditujukannya. Dan ada pun ajas-ajasnya. Yang pertama ada keterbukaan, yang kedua kesukarelaan, yang ketiga kenormatifan, dan yang terakhir yaitu kerahasiaan. Nah, karena kita sudah saling mengenal, tapi saya akan ada games pengakraban. Nah, games pengakrabannya ini judulnya yaitu berhitung kelipatan untuk mengenal. Dan di sini teman-teman saya nanti akan menyuruh teman-teman untuk menghitung. Ketika ada kelipatan yang ketiga, teman-teman boleh membilangkan apa sih cita-citanya. Boleh? Kita mulai dari mana? Dari sini ya? Dari Nashwa. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, guru. 5, tulis. 7, 8. Teman-teman, kita akan mulai kegiatan PKCKO kita pada hari ini. Apakah teman-teman semua sudah siap? Sudah. Oke, karena semua sudah siap, boleh teman-teman buka buku sakunya masing-masing. Nah, sebelum kita untuk membaca dan mempelajarinya, boleh saya mau tanya nih teman-teman, siapa yang mau membaca di sila pertama? Boleh angkat tangannya? Boleh saya. Mutiara bagaimana? Semua? Oke, Mutiara. Yang sila kedua siapa? Nashwa bagaimana teman-teman? Oke, Nashwa. Yang sila ketiga? Elijah, semua bagaimana? Setuju. Yang keempat, sila keempat teman-teman? Kak Putri bagaimana? Setuju. Kelompok apa sila kelima? Desi, bagaimana teman-teman semua setuju? Oke. Nah, teman-teman semua saya berikan waktu 5 menit cukup? Cukup untuk membaca sila-sila dan butir-butirnya untuk mengenai di mana sih yang kena di permasalahan kita pada hari ini. Saya beri waktu. Nah, baik teman-teman, karena waktunya sudah 5 menit. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman. Di sila dan butir berapakah yang melanggar tentang permasalahan balap liar di lingkungan di sekitaran bandara? Boleh? Ada yang di sila berapa? Mutiara, saya silakan. Saya membaca pada sila pertama. Di sila pertama ini saya lihat tidak ada yang melanggar sila-sila, tidak ada yang melanggar butir
yang tercantum pada sila pertama ini. Bagaimana? Teman-teman semua apakah menerima pendapat dari negara atau menambahkan? Setuju. Nah, apakah ada teman-teman yang lain yang mau memberikan pendapat? Boleh, Jadi Nashwa. setelah saya membaca sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, saya menemukan ada 5 sila yang kira-kira dilanggar oleh topik. Oh ya, ada 5 butir kira-kira yang dilanggar oleh topik kita pada hari ini. Yang pertama itu ada di sila kedua, halaman 6. Sila kedua, halaman 6, butir ke-10, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Kemudian di butir ke-11, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Kemudian di butir ke-12, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian butir ke-13, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir butir ke-17, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kenapa saya bilang ini melanggar topik kita pada hari ini? Karena kan kalau balap liar itu otomatis mengganggu sekitar ya, mulai dari mengganggu warga sekitar ataupun mengganggu pengendara yang lewat. Itu maksudnya tidak menghormati dan tidak tenggang rasa terhadap pengguna lain. Mungkin itu saja dari saya. Bagaimana dengan teman-teman, setuju atau Ya, saya setuju. Oke. Nah, apakah ada teman-teman yang lain berikan pendapat? Boleh, Anija. Dari sila ketiga yang saya baca yaitu sila Persatuan Indonesia, ada satu butir yang dilanggar oleh topik kita yaitu topik balap liar di sekitar bandara, yaitu butir 22 halaman 7 yang bunyinya yaitu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kenapa ini berkaitan? Karena balap liar itu kan termasuk ketidaktertiban masyarakat, jadi masyarakat sosial pun bakal terganggu oleh keadaan. Oke, bagaimana teman-teman? Ya, setuju. Terima kasih buat Anija. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, Desi. Setelah saya baca di sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya menemukan ada satu yang bertentangan kepada topik kita, yaitu butir ke 42 yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, kenapa? Karena menurut saya balapan liar itu merugikan kepentingan umum. Baik, terima kasih buat Desi. Ada lagi? Menurut saya di yang rakyat yang dipimpin oleh Menteri Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu di nomor 25 halaman 7 itu sebagai warga negara dan warga masyarakat serta manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Jadi dari topik kita yaitu balap liar di bandara ini harusnya mempunyai kewajiban yang tentram, jangan ada kayak balap liar seperti itu. Oke, baik. Bagaimana teman-teman? Setuju. Oke, terima kasih buat Kak Putri dan terima kasih buat kita semua. Nah, kita masuk dalam topik kegiatan PKCKU kita pada hari ini yaitu tentang balap liar di sekitaran bandara. Nah, teman-teman semua saya mau tanya nih, apakah teman-teman sampai saat ini ada yang kurang paham? Boleh bertanya? Berarti semua sudah mengerti? Oke, karena semua sudah mengerti, kita akan melanjutkan topiknya dengan tuntas. Nah, teman-teman saya mau nanya nih, kenapa sih kira-kira kita penting membahas tentang balap liar di sekitaran bandara tersebut? Boleh kita mulai dari mana? Dari sini boleh, teman-teman, dari Nasya? Jadi menurut saya mengapa topik ini itu penting agar kita bisa menghindari dan juga mencegah melakukan hal buruk seperti balap liar ini. Oke, terima kasih buat Nasya. Boleh dari Khadijah. Kenapa kita penting untuk membahas topik ini? Karena supaya kita tahu penyebab terjadinya balap liar di sekitar bandara ini. Oke, terima kasih buat Khadijah. Kalau menurut saya, kenapa kita penting pelajari topik ini supaya kita juga tidak terjerumus ke dalam balap-balap liar. Oke, terima kasih buat Desi. Ada pendapat lain? Menurutku kenapa topik ini dibahas supaya kita sebagai warga di sana juga ataupun di sana kita harus bisa bagaimana mengantisipasi supaya hal ini tidak terjadi. Ya. Kalau saya benar apa yang dibilang teman-teman tadi bahwa memang penting membahas ini karena kita harus tahu penyebabnya dan akibat-akibatnya dan kita bisa menghindarinya. Oke, nah teman-teman dari semua topik yang ada mungkin dapat saya simpulkan karena semua udah memberikan pendapatnya. Nah, kenapa sih topik ini penting kita bahas? Nah, karena sebagai mahasiswa kita harus tahu nih apa sih akan yang terjadi kalau kita akan melakukan itu dan bagaimana cara kita agar menghindarinya supaya kita nggak jadi keributan bagi masyarakat sekitarnya. Nah, selanjutnya teman-teman, apa saja sih yang menjadi faktor penyebab kenapa ya terjadinya balap liar di sekitaran bandara atau di mana-mana pun pasti mungkin terjadi balap liar. Mulai dari mana? Kita mulai dari sini. Kalau menurut saya faktor penyebab terjadinya balap liar itu karena mungkin ada salah satu yang mengompori, jadi teman-temannya lain pun ikut-ikutan untuk balap liar yang negatif itu. Oke. Dan terima kasih buat Kak Putri dari Desi. Kalau menurut saya itu karena diberi kebebasan oleh kedua orang tuanya ataupun tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Oke, terima kasih buat Desi. Seperti yang Kak Putri tadi bicarakan bahwa kita anak-anak tersebut bisa terikut
ke pergaulan yang salah. Oke, terima kasih buat Elijah. Kalau dari saya mungkin jawabnya karena dia FOMO, jadi dia mengikuti-ikutan tentang apa yang tren saat itu. Oke, nah teman-teman, apakah ada nih satu orang saya mohon untuk menyimpulkan dari pendapat teman-teman apa sih faktor kenapa terjadinya balap liar di sekitaran bandara tersebut? Boleh siapa? Oke, Nashwa. Menurut saya setelah mendengar pendapat dari teman-teman ya, apa sih namanya penyebab dari balap liar ini? Kemudian faktornya, faktor dari balap liar ini ya tadi lingkungan pertama. Kemudian setelah itu juga apa ya, ajang pamer. Kan kalau balap liar itu otomatis apa ya, keretanya kan, terus ajang pamer bisa picu sih kita ini yuk selamat lawan sama anak sebelah gitu kan, pasti dia kayak oh kok situ dibiarkan keren gitu ya, tadi tidak diperhatikan oleh orang tua. Mungkin kalau dia dengan cara dia balap liar itu dia bisa di apa ya, orang tuanya mungkin dia merasa oh orang tuaku bakal lebih peduli nih sama aku kalau aku tidak balap liar ini gitu. Mungkin menurut saya itu aja yang bisa saya simpulkan. Oke, terima kasih buat Nashwa. Nah, selanjutnya nih teman-teman, apa sih akibat akibat dari balap liar tersebut? Boleh teman-teman siapa yang memberikan pendapat? Dari Eliza boleh? Meningkatnya kecelakaan lalu lintas, jadi menyebabkan kecelakaan. Oke, terima kasih Mbak Eliza. Ada pendapat lain? Dari mana kita mulai? Dari sini kan? Terganggunya tetangga yang mendengarnya, apalagi kalau mereka kan pasti kalau balap liar itu pada racing ya, jadi itu kayak orang lagi tidur terganggu, lagi ada bayi itu. Oh iya, terima kasih buat Kak Putri. Siapa lagi? Ya kalau saya lanjutin dari yang dibilang Eliza, kecelakaan karena juga ini terjadi di sekitar bandara, jadi itu lebih sangat berbahaya. Oke. Siapa yang mau dapat menyimpulkan apa sih dampak dari akibat balap liar tersebut? Boleh satu orang? Kayak buat Desi. Oke, setelah saya mendengar jawaban dari teman-teman sekalian, saya tuh menyimpulkan kalau akibat dari balap liar ini itu banyak, yaitu salah satunya dengan terjadinya kecelakaan, mungkin sampai meninggal gitu. Terus ada yang katanya tetangga terganggu, sekitaran terganggu, bahkan ada bayi yang masih bayi gitu, dia terganggu untuk tidur gitu. Menurut saya cuma itu saja sih. Oke, terima kasih buat Desi, terima kasih buat teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, apa sih upaya atau solusi yang dapat kita lakukan agar kita dapat terhindar dari balap liar tersebut? Boleh teman-teman memberikan pendapat dari mana? Dari Dara? Menurut saya karena ini terjadi di sekitar bandara, mungkin pihak keamanan seperti kepolisian lebih meningkatkan keamanannya. Benar, terima kasih buat Mutiara. Boleh? Mungkin karena kan biasa apa ya, ikut balap liar ini kan biasa umur tanggung ya, kayak bisa jadi SMA atau bahkan anak SMP sekarang. Mungkin dari pihak sekolah pun juga, pihak sekolah dan orang tua mungkin lebih meningkatkan apa ya, menjaga anak-anaknya lah gitu, biar dia nggak keluar ikutan gitu. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Yang bisa? Mungkin kita supaya upaya atau solusi yang dapat saya itu kan, kita sebagai remaja gitu kan harus mencari kegiatan positif supaya tidak terikut balap liar tersebut. Terima kasih buat Eliza. Ada lagi teman-teman pendapat lain? Aku solusinya itu kayak warga-warga yang di situ kayak harus ada mengantisipasi kayak adanya keamanan gitu. Jadi sebelum balap liar itu ada keamanan yang bisa menjaga, jadi tidak ada kematian. Oke, terima kasih buat Kak Putri. Ada lagi pendapat lain? Oke, Desi. Kalau menurut saya upaya yang dapat diambil itu, menurut saya kan itu kan terjadinya kalau malam nggak siang. Jadi menurut saya polisi ataupun yang lain itu maunya tuh patroli ke daerah situ supaya mereka tuh bubar gitu. Nah, terima kasih buat Desi. Nah, dari pendapat teman semua dapat saya simpulkan bagaimana sih upaya atau solusi agar kita itu terhindar dari balap liar atau untuk tidak melakukannya. Nah, salah satunya tadi ada lebih mengetatkan peraturan keamanan yang ada dan mencari kegiatan-kegiatan hal yang positif dan tidak ikut-ikutan lah, itulah intinya kan teman-teman, supaya kita menjaga ketertiban, keamanan masyarakat dan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman, saya mau tanya nih masing-masing dari teman-teman semua, apa sih komitmen yang akan teman-teman lakukan setelah melakukan bimbingan PKCKO kepada ini? Mulai dari mana? Dari Nasya boleh? Oke, saya Nasya, boleh saya ucapkan. Nah, komitmen saya nih setelah kita menyelesaikan bimbingan PKCKO kita pada hari ini, mungkin setelah ini saya lebih apa ya, memperketat diri saya sendiri untuk tidak ikut-ikutan, dan juga karena saya punya adik yang lebih kecil ya, laki-laki pula, mungkin saya bisa apa ya, menjaga dia juga biar kayak ikut-ikutan nih, karena kan perkembangan sekarang nih mengerikan banget ya, bahaya juga gitu. Oke, terima kasih buat Nasya. Tiara? Sama saya mungkin sama seperti Najwa, saya juga punya adik 2 laki, jadi memang komitmen saya setelah ini saya akan jaga pergaulan adik saya juga. Oke, terima kasih buat Tiara. Kalau komitmen saya bisa terus tidak terpengaruh untuk kayak ikut-ikutan gitu, kayak kan kebanyakan juga kan kalau balap liar itu ada ceweknya, kayak ada Dia jadi kita jangan sampai terpengaruh dan
dan harus lebih mengutamakan kegiatan hal yang positif. Oke, terima kasih buat Kak Putri. Boleh siapa lagi memberikan pendapat? Komitmen saya, apalagi saya sebagai mahasiswa, saya itu berkomitmen untuk membimbing teman-teman saya juga yang ikut balap-balap liar yang saya tahu, juga menghindari diri saya untuk ikut pergaulan saya juga untuk ikut mereka. Oke, terima kasih Mbak Desi. Boleh? Aja. Komitmen untuk diri saya yaitu kita tadi seperti yang Naswa katakan, memperketat diri saya sendiri supaya saya tidak terikut oleh teman-teman saya dan menyeleksi teman-teman yang baik dan benar. Nah, oke, terima kasih Mbak Desi. Terima kasih buat teman-teman semua atas pendapat-pendapat yang sudah berikan. Nah, kita masuk di dalam games peneguhan komitmen. Di mana gamesnya ini, kalau dia bernyanyi sambil melakukan apa isi lagu tersebut. Nah, contohnya gini, kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, paham ya teman-teman semua? Oke. Duduk atau berdiri nih kita? Duduk aja. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Oke. Nah, oke teman-teman, kegiatan kita mungkin sudah mau berakhir. Nah, saya mau nanya nih sama teman-teman, apa sih pesan dan harapannya di dalam bimbingan kita pada hari ini? Boleh dari Naswa kita boleh. Mungkin pesan saya ke depannya semoga ya balap liar ini apalagi di sekitar jalan-jalan yang penting, bandara kan jalan yang penting ya. Semoga lebih berkurang karena kan merugikan banyak orang. Iya, benar. Oke, benar. Dari mana? Dari Mutiara boleh? Harapan saya yaitu benar apa yang dikatakan Najwa, menghilang balap liar ini, dan semoga PKCKO ini dilanjutkan juga sama-sama pada mereka supaya mereka bisa mengetahui depan apa ini. Oke, terima kasih Mbak Mutiara. Dari Elisa boleh? Pesan harapan saya yaitu semoga pihak berwajib seperti polisi yang kayak gitu bisa memperketat keamanan mereka supaya turis-turis pun yang datang ke sini tidak terganggu. Tidak terganggu. Oke, terima kasih Mbak Elisa. Dari mana ini? Dari Desi. Kalau pesan saya itu semoga orang-orang tua juga menjaga anaknya supaya mereka tidak terjerumus dalam pergaulan balap-balap liar gitu. Terima kasih Mbak Desi. Kalau pesan harapan saya semoga warga-warga di situ juga mendapatkan keamanan supaya juga nggak terganggu oleh balap liar. Oke, baik teman-teman, semoga pesan dan harapan kita semoga dapat terjadi dan menjadi negara kita, dunia kita menjadi pribadi kita jadi aman, terkendali, terkontrol, dan jadi mengembangkan masa depan yang lebih baik lagi, terkontrol. Oke teman-teman semua, kita tutup dengan doa. Karena kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami sudah melakukan layanan bimbingan kelompok PKCKO kami dengan topik balap liar di sekitar lingkungan bandara Bapak. Semoga apapun yang dapat kami sampaikan, apapun pesan dan harapan kami yakin Tuhan pasti mendengarnya. Semoga terjadi Tuhan. Tuhan, selanjutnya kami akan melakukan kuliah kami. Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita ada lagu CGR terhebat. Nah, boleh nih teman-teman, kita harus semangat dong. Kan kita udah mau sampai di akhir. Oke semuanya ya. 1, 2, 3 ya. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau inginkan. Perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau ingin seperti sinar yang menerjang semua rintangan tanpa yakini bahwa kamu terhebat. Oke teman-teman, selanjutnya kita ada di terakhir di BMB 3. Nah teman-teman, karena kita sudah selesai melakukan bimbingan PKCKO kita pada hari ini, apa sih yang teman-teman dapatkan? Boleh satu orang aja memberikan pendapat. Apa sih yang teman-teman dapatkan setelah yang teman-teman peroleh setelah kita melakukan bimbingan PKCKO kita pada hari ini? Boleh teman-teman satu orang memberikan pendapat. Boleh Mutiara? Selama melakukan PKCKO ini saya mendapatkan banyak pengetahuan. Saya juga merasa senang mengikuti ini. Selanjutnya saya akan melakukan solusi yang telah didiskusikan, dan saya juga bertanggung jawab untuk menyebarkannya kepada banyak orang agar lebih
baik lagi ke depannya. Terima kasih buat Mutiara. Nah, teman-teman, akhirnya bimbingan PKCKO kita pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan, pendapat yang kita utarakan, pesan dan harapan semoga terjadi. Amin. Baik semua teman-teman, terima kasih buat yang sudah hadir, terima kasih sudah memberikan pendapat. Selamat pagi semuanya.